Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Salam kasih bagi saudara sekalian dimanapun kita berada saat ini. Pada saat ini saya akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 17 dengan judul perikop Jangan Tawar Hati Juga Waktu Menghadapi Maut. Bunyinya demikian: Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Demikianlah pembacaan Alkitab, dan masuk ke dalam perenungan sebagai tema perenungan firman Tuhan, yaitu hidup bahagia di tengah krisis. Mungkin sudah hal yang biasa kita rasakan, kebahagiaan di tengah kondisi yang menyenangkan. Namun bagaimana jika kita merasakan kebahagiaan di tengah kondisi yang krisis? Meskipun demikian, kita perlu bersyukur, karena dalam kondisi saat ini Tuhan masih memberikan berkat lewat kondisi keadaan sehat, dan saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Saudara-saudara sekalian, pada saat ini tidak terasa hampir 3 bulan umat Kristen melakukan kegiatan beribadah di rumah dan juga pekerjaan, aktivitas yang dilakukan di rumah masing-masing dalam dampak pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia, terutama negara tercinta, negara Indonesia. Saudara-saudara, gereja dan pemerintah juga bekerja sama dalam menangani pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, dalam pembacaan 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 17 ini bercerita tentang kisah pelayanan seorang Paulus, bagaimana tantangan Paulus yang dialami dalam melayani dengan kondisi yang krisis dan penuh dengan pencobaan. Sifat tidak tawar hati yang dimiliki oleh seorang Paulus dalam pemberitaan Injil Kristus membuat dia tegar dalam pencobaan. Yang dimaksud pencobaan Tuhan di sini yaitu Tuhan sengaja membiarkan orang-orang, yaitu sebagai guru-guru yang berlatar belakang guru-guru palsu ini, untuk menganiaya Paulus serta mencari jalan untuk membinasakan hidup dan pekerjaan yang dilakukan oleh Paulus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita merasakan kebahagiaan, kadang kita lupa dengan orang yang ada di sekitar. Ada banyak di luar sana dengan keterbatasan dan kekurangan. Sikap kita di tengah pandemik ini agar kita bisa melihat lebih luas lagi. Di sekitar kita banyak yang membutuhkan uluran tangan, dan jika kita merasa bahagia, agar kiranya kebahagiaan itu kita pancarkan dan kita bagi kepada orang yang ada di sekitar. Saling menolong, saling membantu. Jangan sampai kita jangan sampai kita hanya menikmati kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Lebih dari itu, kebahagiaan juga dapat kita pancarkan dalam media sosial lewat postingan di akun media sosial yang kita punya, dan hal itu bisa memberikan dampak positif untuk orang-orang yang ada di akun media sosial. Bagaimana sikap kita yang dituntut untuk bahagia dalam kondisi krisis? Apapun yang kita rasakan, bukankah rencana Tuhan indah pada waktunya? Tentunya jangan lupakan Tuhan dalam masa-masa krisis. Jangan lupakan Tuhan dalam melawan pandemi COVID-19. Bukankah yang menciptakan kita adalah Tuhan? Maka kenapa kita harus takut dan gentar dalam pencobaan yang diberikan Tuhan? Intinya segala sesuatu yang diberikan Tuhan yang terjadi di dalam dunia ini diajar kepada kita untuk berpegang teguh dalam kondisi apapun. Kondisi seorang Paulus dengan segala yang dilakukannya, dengan ketaatan dan kesetiaan yang dilakukan Paulus dalam mengajarkan Injil Kristus, namun pada hal ini ia malah mendapatkan pencobaan yang besar dari Tuhan. Kondisi yang dialami oleh Paulus jika diibaratkan dengan kondisi kita saat ini, tentu kita banyak mengeluh dan mengeluh, menyalahkan Tuhan dengan segala apa yang ada, dengan segala kesalahan yang ada, dengan segala pencobaan yang ada. Dan
Walaupun demikian, Paulus tetap dijaga kemanapun ia berada, karena kesetiaannya, apapun yang dilakukan oleh Allah untuk membatasi apa yang Paulus lakukan, apa yang Paulus kerjakan, namun semuanya itu dihalangi sendiri. Tuhan tidak mengizinkan untuk semua itu terjadi kepada Paulus. Dan pada akhirnya, Paulus senantiasa mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Saudara sekalian, Tuhan senantiasa melihat sejauh mana usaha dan kerja keras kita. Ketika kita melakukan pekerjaan, terkadang kita sering mendapatkan kesulitan. Namun kita sering tidak menyadari bahwa di balik itu ada mujizat yang dilakukan oleh Tuhan tanpa kita ketahui. Terkadang kita hanya fokus pada penderitaan yang kita alami tanpa kita mencari jalan keluar. Seperti judul Bahagia di Tengah Krisis, ini adalah tantangan iman kita, ujian kehidupan kita, bagaimana respon kita dengan konteks saat ini dalam melawan pandemi COVID-19 yang melanda. Apakah yang dimaksud bahagia di tengah krisis ini? Apakah kita mencari kebahagiaan di tempat lain? Apakah kebahagiaan di tengah krisis ini kita manfaatkan untuk mencari cara yang dapat memberi keinstanan di dalam kehidupan kita, misalnya mabuk-mabukan? Namun hal itu bukanlah maksud dan bukanlah yang diinginkan oleh Tuhan. Tentu sikap ketekunan dan iman kepercayaan Paulus kiranya dapat kita terapkan di tengah krisis pandemi COVID-19 ini. Apa yang telah Tuhan berikan saat ini, marilah kita jalani. Saudara-saudara, kiranya kita semua tetap menjaga kerendahan hati dan tetap bergumul dalam melewati situasi pandemi COVID-19. Dan sambil berjalan dengan Tuhan, sambil berjalan dengan kepercayaan kepada Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan senantiasa menyertai akan kehidupan kita. Terlebih dari itu juga, kemanapun kita pergi dan berada, dalam kondisi apapun dan dalam situasi yang bagaimanapun, tetap kita pancarkan berpikir positif. Karena ketika kita berpikir positif, kita mampu menularkan jiwa-jiwa kebahagiaan lewat pemikiran positif yang kita miliki. Pada akhirnya Tuhan senantiasa menolong, menjaga, bahkan pun melindungi kita sekalian, dan senantiasa kita selalu dalam tuntunan tangan Tuhan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.